Di dalam satu hutan, ada seorang laki-laki yang baru aja terbangun dari tidurnya. Dia adalah Kelvin, seorang laki-laki Jepang yang tereinkarnasi ke dunia lain karena kesalahan dewa. Saat terbangun, dia langsung aja diberikan layar status yang menyambutnya ke dunia lain karena undian dari para dewa dengan bayaran ingatannya sendiri. Kelvin langsung saja panik karena baru tersadarkan bahwa dirinya tidak mengingat apa-apa tentang dirinya sendiri. Untungnya, Kelvin sudah bisa menerima skill sebelum dihilangin ingatannya. Skill yang dia dapat cukup banyak dan berguna, seperti kelas summoner dan support mage. Terlebih skill pasif Kelvin bisa mengandalkan jumlah XP miliknya untuk naik level dengan cepat. Layar sistem yang berbicara dengan Kelvin ada menyarankan untuk pergi ke kota terdekat untuk mendaftar menjadi petualang. Dalam perjalanan, Kelvin baru aja menyadari kalau ternyata yang dia ajak ngomong adalah Dewi Reinkarnasi itu sendiri yang diminta olehnya untuk menjadi bawahan. Di mana nantinya jika Kelvin sudah berlevel tinggi, bisa memanggil Dewi sebagai rekan summonernya nanti. Hal itu dia lakukan ternyata karena dia melihat Dewi Reinkarnasi yang cantik dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi si layar status yang berbicara dengan Kelvin itu adalah Dewi yang bernama Melvina. Ingatan Kelvin itu memang sengaja dihilangkan atas kemauan dirinya sendiri untuk ditukarkan sebagai skill point. Makanya Kelvin bisa mendapatkan class yang cukup tinggi sebagai summoner tingkat S. Sesampainya ke guild petualang, Kelvin yang langsung saja mendaftar ada ingin menuliskan jobnya sebagai summoner. Namun hal itu ditahan oleh Melvina karena class summoner cukup diincar oleh banyak negara. Jadi agak berbahaya nih jika dia menuliskan jobnya summoner. Makanya dia merubah jobnya sebagai support mage saja. Si resepsionis langsung aja menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan untuk petualang, dari rank F sampai rank S. Seiring misi yang berbeda di setiap tingkat, dan petualang tentu bisa menaikkan ranknya seiring misi yang berhasil dijalankan. Kelvin pun langsung bisa diberikan misi untuk pemula. Di antara misinya, dia disarankan oleh Melvina untuk mengambil misi dalam rangka menghabisi slime untuk mencoba mengikat kontrak dengan Blue Slime, incarannya. Sesampainya Kelvin ke hutan, dia langsung aja mencoba untuk menyerang slime dengan tongkat. Hal itu dia lakukan karena dia ingin mengurangi darah slime-nya agar bisa menjalin kontrak. Seperti Pokemon gitu ya teman-teman. Kelvin yang baru pertama kali bertarung, tentu saja tidak akan mudah untuk mengalahkan slime. Walau itu adalah monster tingkat rendah sekalipun. Ketika sudah berhasil menyerang slime-nya, dia langsung saja merapalkan mantra kontrak. Karena berbentuk sihir, tentu saja Kelvin yang baru pertama kali langsung merasakan kelelahan. Setelah berhasil, Kelvin bisa merasakan pikiran dan perasaan yang ada pada slime yang dia tangkap. Slime-nya diberikan nama Kloto. Saat dipanggil, Kloto mengalami banyak perubahan dari bentuk badan hingga punya muka sekarang ini. Untuk mengetes kemampuan, Kelvin melanjutkan rencana mereka untuk hunting. Saat itulah dia baru menyadari kalau Kloto bisa dengan mudah untuk melawan monster. Melvina baru aja menjelaskan bahwa tingkatan summoner Kelvin bertingkat S. Makanya dia bisa menambahkan status tambahan sebesar 100 pada monster summonnya. Kelvin ada menyangka, pantas saja banyak negara yang mengincar summoner. Tapi tenang saja kata Melvina, summoner tingkat S di dunia itu hanya Kelvin saja dan tidak ada yang lain. Meskipun ada, mereka hanya bisa meningkatkan status summonnya sebanyak 10-20 aja. Setelah menyelesaikan misi, Kelvin langsung aja berjalan ke penginapan rekomendasi resepsionis guild. Dalam perjalanan, dia bisa melihat orang yang sedang berjual belikan budak, dan Kelvin bisa saling menatap dengan cewek setengah elf. Memang, Kelvin ada berencana untuk membeli budak nantinya dalam rangka untuk menambah kekuatan tempurnya, namun tidak sekarang dan pergi begitu saja. Sesampainya ke penginapan, langsung aja Kelvin beristirahat dan makan makanan pertama kali di dunia itu. Tentu saja, di kesehariannya, Kelvin dan Kloto memutuskan untuk hunting terus dalam rangka meningkatkan level mereka. Ketika naik level, Kloto mendapatkan skill untuk menyerap, di mana dia bisa menyerap segala sesuatu dan mengambil kekuatan targetnya. Berselang beberapa minggu setelah Kelvin datang ke dunia fantasi, dia akhirnya bisa naik rank dari F menjadi E. Angie, si resepsionis, yang mengucapkan selamat sekaligus ada mengungkapkan kekhawatirannya karena Kelvin tidak mau membentuk party dan terus mengambil misi tingkat tinggi. Dalam pikiran Kelvin, memang dia tidak mau membentuk party karena tidak mau ketahuan bahwa dia itu adalah summoner. Tentu saja jika ada orang yang berprestasi, pasti ada yang iri.
Sama seperti Kelvin, ketika dilihat petualang lain, banyak yang merasa iri pada dirinya. Oleh karena itu, Kelvin tiba-tiba aja disamperin oleh petualang peringkat D di guild yang bernama Cecil. Dia ada menawarkan untuk membentuk party bersama dengan kelompoknya untuk mengalahkan Ksatria Roh Hitam. Namun Kelvin langsung aja menolak ajakannya, karena para petualang lain yang sedang minum ada berbisik-bisik yang membuat Kelvin semakin curiga. Dia juga langsung menggunakan skill appraisal untuk melihat status Cecil yang ternyata memiliki gelar pembunuh. Barulah ketika melihatnya, Kelvin langsung memiliki ide untuk membuat pertandingan bagi siapa yang bisa lebih cepat untuk mengalahkan Ksatria Hitam yang tentu saja disetujui oleh Cecil. Dalam pikiran Kelvin, dia sudah mengerti bahwa dia sudah jadi incaran kelompok Cecil yang pasti dia akan dikhianati ketika sedang bertarung dengan Ksatria Hitam. Benar saja, setelah keluar dari guild, Cecil langsung menanyakan informasi mengenai Kelvin kepada rekannya yang memiliki skill appraisal juga. Dia ada berkata bahwa skill hidden statusnya Kelvin lebih dari rank C. Makanya dia tidak bisa melihat status Kelvin dengan jelas. Nah, dikira oleh Cecil bahwa Kelvin hanya orang yang ingin pamer saja. Ternyata memang ada yang disembunyikan olehnya juga. Tentu saja rekan Cecil yang bernama Roach juga langsung ingin melawan Kelvin dengan menyiksanya dulu seperti biasa. Jadi memang kelompok Cecil ini adalah penjahat yang suka membunuh orang ya teman-teman. Sesampainya kelompok Cecil ke dalam dungeon, mereka hanya bisa melihat semua monster undead yang sudah dikalahkan. Barulah Kelvin langsung menyambut mereka dengan peralatan barunya. Dia langsung mengungkapkan bahwa dia sudah tahu kalau mereka itu mengincar Kelvin sejak awal. Dan dia akan melawan mereka dulu sebelum melawan Ksatria Roh Hitam. Kelompok Cecil ada mengira kalau Kelvin adalah kiriman dari guild atau dia memang mengincar bayaran yang tinggi untuk menangkap mereka. Karena informasi itulah, Kelvin ada mengira ternyata kelompok Cecil itu adalah buronan, walau itu tidak merubah situasinya sekarang ini. Kelvin langsung aja meledek Roach yang tidak sabaran dan menjebaknya dengan lumpur hisap yang sudah disiapkan sejak lama. Sambil menggunakan Windblade, dia menyerang kelompok Cecil dari jauh. Assassins yang bersama dengan Cecil baru menyadari betapa bahayanya Kelvin dan memutuskan untuk pergi saja di tempat itu. Namun dia tidak bisa kemana-mana karena Kelvin langsung saja mensummon Kloto untuk menangkapnya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Kloto berevolusi menjadi Slime Glutonia, sebuah ras slime legendaris yang bisa disetarakan dengan Raja Iblis sejak dulu, karena jarang ada orang yang bisa mengalahkannya sejak dulu kala. Apalagi monster slime jenis ini pernah hampir melahap satu negara. Roach yang sudah lepas dari lumpur langsung saja ditangkap oleh Kloto, dan Cecil yang langsung melawan Kelvin bisa dikalahkan dengan mudah. Tentu saja saking mudahnya, mereka bisa mengalahkan kelompok Kroco yang mengganggu. Tanpa basa-basi, Kelvin langsung saja datang ke ruangan Ksatria Hitam dan memeriksa statusnya. Bukannya takut, Kelvin langsung ingin membuat Ksatria Hitam menjadi bawahannya sebagai monster summon dan berkata ke Ksatria Hitam bahwa dia ingin membuat kontrak dengan dirinya. Bukannya bertarung, mereka malahan ngobrol kayak teman lama. Ternyata, Ksatria Hitam yang bernama Gerald ini belum lama menjadi monster. Makanya, ketika ada orang yang melihatnya tanpa ngomong dan langsung menyerang, tapi hanya Kelvin aja nih kali ini yang ngajak dia ngobrol. Gerald ada menceritakan bahwa dia tidak bisa mengingat kenapa dia bisa menjadi monster. Kelvin langsung aja mengajak Gerald untuk mengikat kontrak dengannya. Namun Gerald ingin melihat kemampuan Kelvin terlebih dahulu. Makanya, mereka akhirnya mencoba untuk bertarung. Semua skill dikeluarkan oleh Kelvin dengan serangan combo antara dirinya dengan Kloto, tapi masih belum bisa dengan pasti mengalahkan Gerald. Namun saat Gerald terkena serangan, dia teringat dengan apa yang terjadi pada kerajaannya yang bernama Alcard. Suatu hari, sang raja ada menolak ajakan seorang elf Joldora untuk melayani kaisar dan berperang melawan musuh negara lain. Yang akhirnya membuat kerajaan itu mengalami wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Sampai-sampai keluarga Gerald pun terkena dampaknya. Hal itu membuat Gerald sadar dan menanyakan apakah Kelvin mau membalaskan dendam terdalamnya. Barulah Kelvin akhirnya bisa menggunakan Kloto untuk mengeluarkan skill laser yang menghempaskan Gerald hingga tidak tersisa. Setelahnya, Kelvin langsung saja ke guild petualang untuk mengambil hadiah atas misinya dan memenjarakan kelompok Cecil yang sudah menjadi buron sejak lama. Di guild petualang pun, karena Kelvin bisa menyelesaikan misi rank tingkat tinggi, dia mendapatkan kenaikan rank secara spesial, dan ada guild master yang menunggunya di lantai 2. Saat naik tangga, ternyata ada Gerald yang berbicara,
Nah, hal itu menandakan bahwa dia sudah menjadi summonnya Kelvin dan mulai sering ngobrol dengan Melvina dan Kloto juga. Ketika bertemu dengan sang Guildmaster, Kelvin langsung ditembak dengan pertanyaan apakah dia adalah orang dari dunia lain. Sontak, ketika mendengar hal itu, Kelvin langsung kaget dan tidak bisa berkata-kata. Ketika dicek, memang Guildmaster yang bernama Leo ini memiliki skill appraisal rank A, jadi lebih tinggi dari skill penyembunyian Kelvin. Ketika di ruangan pun, dia tetap dihujani banyak pertanyaan mengenai kejadian dengan Cecil, dan pertanyaannya mengenai Kelvin itu seorang summoner. Kelvin yang langsung panik jadi tidak bisa berpikir jernih. Namun ada Gerald yang mengatakan bahwa statusnya itu tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Tapi yang penting adalah menambah teman lagi. Makanya Kelvin mulai tenang ketika menghadapi sang Guildmaster. Guildmaster yang mengetahui bahwa Cecil seorang penjahat tidak bisa sembarangan untuk menangkapnya, karena dia adalah bangsawan dari Taiseren, jadi agak repot untuk mengurusinya. Dia pun sudah memiliki rencana untuk menangkap kelompok Cecil, namun karena ada Kelvin, rencananya jadi terbantu lebih cepat. Kelvin yang tidak mau berlama-lama menyuruh Leo untuk langsung saja pada intinya. Leo sendiri tidak berencana untuk memusuhi Kelvin. Apalagi dia sudah pernah untuk bertemu dengan orang dari dunia lain yang sontak membuat Kelvin kaget lagi. Leo berkata kalau para pahlawan itu dipanggil ke Kaisaran Suci Deramis dalam rangka untuk menjadi pahlawan yang akan melawan Raja Iblis, sesuai dengan ramalan dewa yang berkata bahwa kebangkitan Raja Iblis sudah mendekat. Oleh karena itulah kenapa banyak monster yang semakin mengganas. Makanya meskipun seorang pahlawan, mereka tidak bisa melindungi semua wilayah karena harus fokus dalam menghabisi Raja Iblis. Apalagi tidak banyak orang yang bisa menghabisi monster tingkat tinggi. Makanya Leo sebagai Guildmaster menawarkan kerjasama dengan Kelvin. Dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari peningkatan rank dan apapun bantuan untuk Kelvin selama dia mau membantu misi dari guildnya. Dia juga mengerti kalau Kelvin sengaja tidak mau mencolok karena tidak mau terlibat dengan politik bangsawan. Makanya Leo mengatakan bahwa naiklah ke titik paling puncak untuk mencapai rank S di guild petualang, agar dia bisa bebas dari penguasa atau bangsawan yang mau memaksanya untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja Kelvin langsung menyetujuinya, karena tidak ada yang dirugikan dalam kontrak ini. Sekembalinya Kelvin ke penginapan, dia langsung disapa oleh Claire yang mengucapkan selamat padanya karena sudah menjadi petualang rank B. Ketika naik ke kamar, Gerald langsung menanyakan apakah Claire itu adalah bagian dari harem Kelvin dan langsung ditepis olehnya. Saat makan pun, Kelvin ada menanyakan kepada Melvina mengenai pahlawan yang sudah dipanggil. Setelah mendapatkan ramalan dari dewa, ternyata pendeta Kekaisaran Suci Deramus ada meminta untuk melakukan ritual pemanggilan. Makanya Melvina ada mencari anak-anak yang cakep atau ganteng dan cantik untuk direinkarnasikan ke dunia lain. Dan sekarang, mereka pun juga sudah memiliki level yang cukup tinggi ya. Kelvin yang sudah selesai makan ada mulai berpikir mengenai kekuatan yang dia miliki masih kurang untuk bertarung. Makanya dia ada memanggil Kloto untuk mengambil uang dalam skill penyimpanan milik Kloto sebagai kotak penyimpanan. Dalam perjalanan ke kota, Gerald ada menanyakan apa yang akan dia beli. Kelvin langsung berteriak bahwa dia akan membeli budak perempuan. Gerald langsung tertawa dan berkata memang sudah saatnya karena itu adalah impian setiap pria. Tapi Kelvin langsung meluruskan bahwa kali ini memang dia beli budak untuk dilatih dan mengajaknya masuk ke dalam party agar bisa memudahkan pertempuran nantinya. Sesampainya Kelvin ke tempat penjual budak, dia bisa langsung melihat ada seorang yang tiba-tiba terbakar. Saat ditanyakan, ternyata itu disebabkan karena budak yang terkutuk. Kelvin yang masih mengingat si budaknya ada melihat statusnya dan menemukan kekutukan pada sang budak. Tentu saja, dia langsung bertanya kepada Melvina untuk skill apa yang bisa menghilangkannya. Melvina menjawab butuh skill Sacred Bless agar bisa menghilangkan kutukannya. Makanya Kelvin pergi untuk farming dan pada sorenya kembali untuk memilih sang budak. Sang budak bernama Evil. Ketika ditanyakan, memang sejak kecil dia sudah tidak mengingat siapa orang tuanya dan kenapa dia dikutuk. Makanya karena itu juga dia jadi takut untuk menyentuh orang lain. Karena Kelvin sudah mendapatkan skill Sacred Bless-nya, langsung saja dia menghilangkan kutukan yang ada pada Evil. Jadi dia bisa menyentuh orang lain dengan aman.
誰も呪いの炎で傷つけない。呪いは解けたんだ。 Barulah sesampainya dia ke penginapan, Claire langsung saja mengajak Evil untuk berganti baju maid yang membuatnya semakin cantik. Dan setelah itu, Kelvin baru menceritakan mengenai kemampuannya dan memperkenalkan dirinya kepada para summon lain juga. Tapi ya Kelvin pada malamnya tidak bisa tidur karena ranjang yang sempit dan Evil yang berbadan imut yang membuatnya tidak tahan. おい、綺麗だよ。 Dalam sebulan Neville bergabung dalam kelompok Kelvin, dia sudah diajarkan untuk memilah poin skill pada status miliknya. Ditambah mereka juga sering hunting untuk menaikkan level dalam kelompok mereka. Evil yang sudah banyak naik level, sudah banyak belajar hal baru dari memanah dan menjahit yang sangat membantu dalam pembuatan armor. Apalagi skill Evil yang memiliki berkah Raja Naga Api sangat mematikan ketika melawan monster saat sedang hunting. レベルアップ後には Pada guild petualang, Angie mengucapkan selamat lagi pada Evil yang sudah berhasil untuk menaikkan rank petualangnya. Angie juga langsung saja mengajak Evil untuk pergi ke toko kue esok hari. Tentu Evil juga ada mengajak Kelvin untuk pergi bareng, karena Evil kelihatan tertarik banget pada Kelvin ya. Saat ingin pergi ke toko kue, Evil bisa terlihat cukup cantik dengan pakaian barunya. Sampai-sampai Kelvin terpanah ketika melihatnya juga. Apalagi ketika makan kue, Evil langsung saja tanpa sadar menyuapi Kelvin di depan umum yang membuat para orang sekitar yang mengenal mereka pada iri juga ke si Kelvin. Tiba-tiba aja ada bangsawan angkuh yang langsung menggertak mereka. Karena marah, Kelvin langsung saja menghajar pengawal si bangsawan yang ternyata adalah pangeran dari Trycen. Tanpa basa-basi juga Kelvin langsung saja menekan si pangeran dengan bilang ada urusan apa datang ke tempat itu. Ternyata si pangeran itu sedang ingin merekrut petualang kuat yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Dan itu adalah Kelvin. Sembari kesakitan, si pangeran ingin merekrut Kelvin yang langsung saja ditolak olehnya. Di Katedral Agung Kekaisaran Suci di Ramis, ada Colette, sang pendeta yang berdoa ke Melvina untuk meminta arahan. Tentu Melvina yang sudah datang ke tempat itu langsung muncul ke hadapannya dengan menanyakan bagaimana kabar dari para pahlawan. Colette memperlihatkan status dari pahlawan yang membuat Melvina agak tersentak diam sesaat. Melvina juga langsung memberikan ramalan bahwa ada pergerakan hawa jahat di benua barat dan jauhkan para pahlawan dari Part. Melvina memang ingin menghindarkan para pahlawan dari Kelvin agar tidak terlalu repot untuk diurusin. Setelah selesai, para pahlawan langsung saja menghampiri Colette dan sang pendeta itu langsung berubah mukanya seperti orang yang mesum. Pada malam harinya di penginapan, Evil yang sedang berbaring ada berterima kasih ke Kelvin karena sudah menyelamatkannya tadi siang. Sebagai ucapan terima kasih, dia mengungkapkan rasa sukanya pada Kelvin. Tentu dijawab oleh Kelvin bahwa Evil memang imut, tapi di sini Kelvin masih bisa nih menahan nafsunya dan berpikir sudah saatnya beli rumah dengan kamar terpisah. Esok paginya, Melvina yang sudah datang ada memberikan status para pahlawan untuk dilihat oleh kelompok Kelvin. Agar Evil bisa berbicara dengan Melvina, Kloto langsung membelah diri dan duduk di pundak Evil agar bisa mendengar suara Melvina juga. Nah, ketika dilihat, status para pahlawan yang sudah datang setahun lebih awal tidak terlihat bagus. Karena levelnya yang masih kecil dibandingkan Kelvin yang sudah datang ke dunia itu baru beberapa bulan tapi sudah mempunyai level yang lebih tinggi. Pada siang hari, Kelvin dipanggil oleh Leo. Dia ada memberikan informasi mengenai iblis yang terlihat di dungeon rank D, di Gua Petapa. Para petualang yang sedang menjelajah menemukan ruang tersembunyi, dan Leo pun ada ragu untuk meminta bantuan Kelvin karena kekuatan iblis yang tidak diketahui dan ada kemungkinan bisa saja di tingkat S. Leo pun langsung mengungkit permasalahan Kelvin dengan pangeran dari Trycen. Dia mengungkit masalah itu karena dia juga mengurusi diplomasinya dan hal itu tidak mudah. Makanya Kelvin langsung saja berteriak dan menerima misi untuk mengalahkan sang iblis yang baru aja ditemukan. Sesampainya di Gua Petapa, bisa terlihat Kelvin bertemu dengan Urt, seorang petualang juga di sini. Karena tingkat iblis yang kuat, jadi Gua Petualang langsung membuat perlindungan dari barrier dan mengawasi dari jauh.
Di dalam ruangan iblis, Kelvin langsung merasakan hawa iblis yang kuat. Makanya dia minta rekannya untuk bersiap. Ketika masuk, mereka langsung saja disambut oleh pemandangan perempuan yang ditahan dan satu iblis yang menyambut mereka, yaitu seorang Archdemon yang bernama Victor. Kelvin langsung saja menanyakan siapa perempuan yang sedang disekap. Victor menjawab bahwa itu adalah anak dari Raja Iblis. Melvina ada bilang kalau kemungkinan gadis itu memang benar putri Raja Iblis Gustav. Tapi dari informasi umumnya, Gustav itu tidak memiliki anak. Victor menjawab bahwa informasi itu memang dirahasiakan. Dia juga sengaja melepaskan para petualang yang menemukan tempat itu dan membunuh semua monster yang bisa memudahkan kelompok Kelvin ke ruangannya. Dia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk memakan para petualang tingkat tinggi. Makanya, Victor langsung saja bergerak untuk menyerang. Untung aja ada Geralt yang menahan serangan dari Victor. Dia mengatakan bahwa ingin memakan si gadis untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Hal itu ketika didengar oleh Kelvin malah membuatnya semakin semangat ketika merasakan kekuatan monster rank S yang mencekam. Makanya muka Kelvin langsung saja berubah menjadi senyuman lebar. Melvina yang melihatnya ada berkata-kata seperti kambuh lagi penyakit lama si Kelvin. Evil yang bingung ada bertanya-tanya maksudnya apa. Memang Kelvin itu mengalami sifat maniak petarung atau battle junkie di mana dia akan semangat sampai ubun-ubun ketika bertemu dengan orang yang lebih kuat darinya. Sebelum pertarungan dimulai, Victor langsung saja mengeluarkan skill Hades Army untuk membangkitkan pasukan tengkorak. Pasukan tengkorak yang sudah bangkit langsung saja menyerang mengarah Gerard, tapi untungnya bisa dihabisi dengan mudah. Sembari Gerard dan yang lain bertarung dengan melawan tengkorak, Victor ada berbicara dengan Kelvin yang merasa bahwa dia memiliki hawa orang yang memiliki pengalaman dalam bertarung. Dia pun langsung mengeluarkan bom asap untuk mengalihkan perhatian Kelvin dan Gerard. Saat lengah, Victor keluar dari tanah dan langsung saja menyerang Gerard yang membuatnya terpental. Untuk Kelvin, dia masih bisa menghindari serangan dari Victor. Namun, di detik-detik terakhir Kelvin hampir saja mau digigit oleh sang iblis. Dengan cekatan, Kelvin memanggil Kloto untuk menahan serangan dari Victor dengan menyerap mana pada tubuhnya lewat tangan. Saat Victor ingin menyingkirkan Kloto, langsung saja Kelvin mengeluarkan sihir pengekang lagi pada tangan Victor yang satu lagi. Tanpa menunggu lama-lama, Gerard dan Kelvin langsung saja mengeluarkan jurus gabungan dalam serangan yang berpusat pada Gerard. Tapi tanpa disadari, ada tangan Victor yang muncul dari belakang Kelvin. Dan dia ada bilang, Kelvin lengah dan dialah yang akan menang. Tapi Kelvin langsung ada bilang, enggak juga tuh. Karena ada Evil yang sedang bersembunyi dari tadi dan melancarkan serangan dadakan ke arah belakang Victor. Serangan bertubi-tubi dari Evil, Kelvin, dan Gerard itu cukup kuat hingga melukai Victor yang membuat tangannya putus dan tidak berdaya. Namun tiba-tiba saja Victor menunjukkan wujud aslinya yang mulai berubah. Untuk menghentikannya, Kelvin langsung memerintahkan semua untuk menyerang Victor. Namun sayangnya, sudah terlambat karena Victor sudah selesai berubah. Serangan Victor langsung saja berubah menjadi sangat kuat hingga membuat Gerard kewalahan dalam menahan serangannya. Tapi untung aja masih ada Evil yang membantu dalam mensupport untuk menyerang si iblis. Ditambah ada Kloto yang muncul dari atas dan mengeluarkan pedang terkutuk yang menjadi serangan bertubi-tubi yang sangat mematikan bagi si Victor. Ditambah dengan kombinasi dari semua jurus dan serangan yang membuat semuanya menjadi serangan dahsyat. Victor yang berubah menjadi normal tidak mengelak dan hanya melihat ke arah Sera, sang anak Raja Iblis. Dia yang terpental akibat serangan yang membuat reruntuhan di ruangan itu jatuh dan hampir saja mengenai sang anak Raja Iblisnya. Victor langsung saja dengan kekuatan terakhirnya melindungi Sera. Kelvin yang melihat langsung menghampiri dan bertanya, Victor tidak benar-benar akan makan anak Raja Iblisnya. Barulah di situ, Victor menceritakan sedikit bahwa dirinya dulu adalah pengasuh dari Sera, sang anak Raja Iblisnya di situ. Sekian lama dia sudah melindungi Sera dari dunia agar tidak diketahui oleh orang-orang. Sampai-sampai ada pahlawan yang mulai menyerang Raja Iblis Gustav. Victor pun diperintahkan untuk melindungi Sera dan menyegelnya yang bisa dipatahkan oleh manusia saja. Akhirnya, Victor pun menyegel Sera secara bersama-sama melindungi juga selama ini. Victor juga akhirnya bisa berharap kepada Kelvin apakah dia mau menerima Sera dalam kelompoknya agar bisa dia melihat dunia yang luas. Karena Victor tahu bahwa Kelvin itu adalah summoner. Dia pun tahu kalau pastinya Sera itu sudah terbangun dan mendengar semua percakapan mereka. Kelvin pun langsung menawarkan apakah Victor ingin menjadi bawahannya juga agar bisa disembuhkan. Namun dia menolak karena masternya hanya Raja Iblis Gustav saja.
Pada akhirnya, Kelvin bisa membuka segel Sera dan bisa membangunkannya. Dia pun hanya bisa menangis karena sudah kehilangan anggota keluarga terakhirnya. Setelah itu, Sera pun bisa langsung mengikat kontrak dengan Kelvin untuk menjadi bahan summonnya. 俺の言葉が聞こえるか？ Setelah keluar, kelompok Kelvin dari dungeon langsung disambut oleh Urt, di mana dia ada menerima bukti pembasmian dari iblis dalam dungeonnya. Urt juga bertanya siapa gadis yang digendong Kelvin. Dijawab bahwa gadis ini adalah korban yang dirasuki iblis sepertinya. Jadi dia akan membawa Sera ke kota untuk disembuhkan. Sera ada memakai jepit rambut yang sudah disiapkan oleh Victor sebagai alat untuk menyamarkan tanduk dan sayap iblisnya agar bisa kemana-mana dengan aman. Saat sedang beristirahat ke tempat agak jauh dari dungeon dan orang-orang, Kelvin ada mensummon Gerard kembali karena ternyata dia sudah berhasil untuk berevolusi setelah mengalahkan Victor yang membuat Gerard memiliki kelas komandan Ksatria Neraka bertingkat S. Baru deh Kelvin mengarah ke Sera, di mana si Sera ada menanyakan apakah akan baik-baik saja dengan keputusan Kelvin yang mau menerima iblis menjadi bawahannya. Kelvin langsung bilang tenang aja karena dia memiliki skill penyembunyian tingkat S, jadi akan mudah untuk menyembunyikan status Sera nantinya. Ditambah anggota kelompok yang lain juga langsung menyemangati Sera dan mengucapkan selamat datang pada kelompok mereka. Sesampainya di kota, Sera yang baru aja melihat keadaan kota manusia langsung terlihat semangat banget ketika melihat hal-hal yang baru. Wajar ya, karena ini baru pertama kali, jadi ini adalah dunia baru baginya. Sesampainya ke guild, Kelvin langsung aja melaporkan keberhasilan pada misinya yang membuatnya langsung mengalami kenaikan pangkat petualang. セラを連れて先に宿へ戻っててくれ。 Nah, baru sesampainya ke penginapan, Kelvin disambut oleh para petualang yang merayakan keberhasilannya dalam mengalahkan iblis dan naik pangkat juga. Pada tengah malam juga, ada Sera yang masih belum tidur dan menghadap ke bulan sambil menetapkan tekad bahwa dia akan hidup lebih baik dari sekarang dan akan terus mengingat Victor selama hidupnya. Berselang beberapa minggu kemudian, Kelvin dan Evil yang sudah meningkatkan skill blacksmith dan Tyler ke tingkat S sudah bisa menciptakan barang baru untuk perlengkapan bertarung mereka. Tidak lupa, mereka juga membuat senjata dan armor untuk Sera pakai dalam pertarungan juga. Karena sudah lama membuat perlengkapan, Kelvin pun menjadi lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Evil yang mau melayani Kelvin ada menanyakan apakah ada yang ingin ia buatkan untuk makan. Seketika, Kelvin pun langsung mengingat nasi. Meskipun ingatannya sudah hilang, namun tubuhnya tetap mengingat nasi sebagai makanan pokoknya juga. Oleh karena itulah, kelompok Kelvin memutuskan untuk pergi ke negara air Torach yang berbatasan dengan laut. Dalam perjalanan, Sera yang baru pertama kali melihat lingkungan cukup senang dan semangat sekali. Gerard pun ada bertanya ke Kelvin mengenai Melvina yang tidak terlihat. Ternyata, Melvina sedang pergi untuk membuat tubuh virtual agar Kelvin bisa memanggil Melvina tanpa terbebani beban yang besar. Ketika sedang ngobrol ini memang Sera dan Evil selalu menempel ke Kelvin yang cukup membuat Gerard mengambil kesimpulan bahwa memang benar Melvina harus cepat-cepat sebelum Kelvin direbut sama yang lain. Sera yang sedang memandangi pemandangan ada bertanya ke Kelvin bahwa mereka sepertinya sedang diawasi dan benar saja kereta mereka dihentikan oleh sekelompok bandit yang ingin menculik mereka. Kelvin langsung saja meminta Sera untuk mengurusi mereka, namun tidak boleh menggunakan alat barunya karena takut bandit yang akan tewas mengenaskan. Benar saja, Sera bisa dengan mudah untuk mengalahkan para banditnya. Makanya, mereka langsung diikat dan diinterogasi oleh Kelvin mengenai bos dari para bandit itu karena sudah menyombongkan diri bahwa bosnya itu sudah berlevel 70-an. Sesampainya kelompok Kelvin di negara Torach, langsung aja Sera bisa terpukau dengan keindahan laut untuk pertama kali. Sera pun langsung minta Kelvin untuk mengajarinya untuk berenang. Tapi Kelvin bilang, itu nanti aja, karena mereka punya urusan lain. Sesampainya di grup petualang Torach, Kelvin yang sudah memberikan para bandit yang ternyata adalah kelompok dari Angin Hitam. Dari pengakuan Guildmaster Mist, ternyata dia adalah teman dari si Leo, yang sama-sama seorang Guildmaster. Nah, ke akar masalah mengenai kelompok bandit Angin Hitam, ternyata mereka adalah anggota dari kelompok petualang Kristoff yang membasmi Angin Hitam dan menjadi pahlawan di Trycen. Tapi malah mereka sendiri juga yang menjadi penggantinya untuk menjadi kelompok penjahatnya juga. Ketika mendengarnya, memang Sera langsung marah dan ingin menghabisi mereka. Apalagi mereka sekarang ini sedang berada di Torach, kata Miss. Evil pun berkata bahwa jika begitu, kenapa tidak langsung aja untuk dihabisi? Tapi hal itu tidak semudah itu.
karena mereka adalah pahlawan yang dipandang oleh masyarakat Traisen. Jadi jika tidak berhati-hati, mereka akan membuat peperangan antar dua wilayah. Dalam pikiran Kelvin, Kristoff yang hanya berlevel 70 tidak membuatnya bersemangat. Namun saat itu, dia bisa merasakan hawa kehadiran dari 4 pahlawan yang baru aja sampai ke Torach. 当時は大きな話題となったようですね。 Para pahlawan yang sudah menghampiri Guildmaster Mace langsung aja diberikan misi untuk diminta bantuannya dalam menghabisi markas bandit. Si pahlawan Toya yang masih naif tentu saja menerima permintaan tersebut. Ternyata memang Guildmaster Mace ada diminta oleh Kelvin untuk menyuruh para pahlawan saja yang membasmi para banditnya. Namun tetap kelompok Kelvin yang masih akan membasmi mereka duluan. Karena memang ya tujuannya adalah Kelvin hanya ingin bertarung saja dengan para pahlawan. かといってこの状況を放っておくわけにもいかないし。 Di dalam markas angin hitam, tempat penyekapan tawanan yang akan menjadikan budak, ada laki-laki yang bernama Hope sebagai anggota dari angin hitam ada ingin menyiksa tawanan anak kecil. Tiba-tiba saja ada kelompok Kelvin yang datang menobrak pintu mereka. Gerard yang melihatnya mengatakan bahwa dia membenci orang seperti Hope dan langsung memukulnya ke tembok. Di sisi Kristoff dengan teman-temannya yang sedang rapat ada membahas mengenai unit yang ditangkap oleh Kelvin. Tiba-tiba saja mereka disamperin oleh Kelvin dan dibuat babak belur dengan mudah. Kelompok pahlawan yang sudah datang ke markas angin hitam ada langsung menuju ruangan tawanan dan bisa bertemu dengan Kloto. Toya, sang pahlawan, dan langsung saja ingin menyerang Kloto, namun ditahan oleh sang anak kecil yang pernah ditolong sebelumnya. Sang ibu langsung aja menahan si anak kecil dan memberikan penjelasan bahwa slime itu adalah teman dari petualang yang menyelamatkan mereka. Dan dia pun bertanya siapa mereka itu. Toya ada memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan dari Deramis. Sontak ketika mendengar hal itu, membuat semua tawanan yang lain menjadi semangat karena ada pahlawan yang benar-benar akan menolong mereka. Sang ibu langsung minta bantuan mereka untuk menolong para petualang yang sudah menyelamatkan mereka sebelumnya karena dia menyadari bahwa masih banyak bandit di markas itu. Sesampainya para pahlawan ke ruang utama, langsung aja mereka bisa menemukan bahwa kelompok Kristoff sudah bertekapar tidak karuan. Toya yang mendengar suara langsung aja menghampiri kelompok Kelvin yang sedang bergaya layaknya seperti sekelompok penjahat. スライムを従えてるだと。 Toya yang langsung aja memanggil kelompok Kelvin sebagai angin hitam sudah dipastikan kalau dia sedang salah paham. Ditambah dengan Kelvin yang bilang kalau Kristoff dengan timnya sangat payah karena baru dihukum sedikit sudah tumbang. Dengan rasa kepahlawanannya, Toya mulai memperkenalkan diri bersama dengan timnya sebagai pahlawan dan mulai berbicara atas nama keadilan mereka akan mengalahkan Kelvin. Semakin semangat, Kelvin langsung aja menawarkan para pahlawan sebuah game di mana mereka akan bertarung bersama-sama dan Kelvin hanya sendiri di sini. Walau awalnya Toya merasa hal itu tidak adil, namun ketika dilihat Kelvin memang menyembunyikan sesuatu, jadi mereka setuju untuk bermain bersama dengan si Kelvin. 負けた方が勝った方の命令を何でも一つ聞く。 Sebelum pertarungan dimulai, Gerard ada membawa kursi untuk digunakan sebagai tempat menonton. Evil ada tidak setuju untuk Kelvin bertaruh sendiri, karena memang para pahlawan memiliki status unik, jadi agak beresiko jika tidak hati-hati. Tapi karena itulah, Kelvin yang sudah membuat peralatan baru jadi bisa mengetes kemampuan barang barunya itu. Kelompok pahlawan juga bersiap dengan mulai melakukan komunikasi dengan para peri yang menjadi berkah spesial untuk mereka. Saat menyerang, memang Toya langsung aja menyerang Kelvin dengan anggapan bahwa dia adalah penyihir. Namun Kelvin langsung saja maju untuk mengincar garis belakang, yaitu sang penyihir dulu untuk dihisap kekuatannya dengan sarung tangan barunya itu. Ternyata sarung tangan yang baru saja dibuat oleh Kelvin adalah sebuah glove yang bisa meniru skill lawan yang disentuh. Dan alat itu disebut dengan Skill Eater. Kelvin juga sudah ada meniru skill Sera sebelum pertarungan dimulai. Jadi Kelvin punya 2 skill yang ditiru saat ini. 確かに借りたぞ。 Kelompok pahlawan yang mulai lengah, ditambah Toya yang marah karena temannya yang terkena serangan, langsung saja melakukan pertarungan jarak dekat dengan Kelvin. Memang Kelvin tidak bisa menyaingi Toya yang memiliki skill kelas ahli pedang. Namun karena Kelvin ada meniru skill pertarungan Sera, jadi dia bisa melawan Toya dengan gaya seni bela diri yang membuat Toya cukup kewalahan. Namun ada Setsuna, sang samurai, yang bisa membantu Toya untuk menyerang juga. Kelvin langsung aja membuat dinding tanah yang cukup kuat, namun ada Setsuna yang bisa dengan mudah memotongnya dengan skill. Karena lengah, Kelvin pun langsung saja menyerang Setsuna dengan serangan penuh. Tapi ada Toya yang menahan serangan dari Kelvin tersebut.
Toya yang memiliki sifat pahlawan akut mulai halu karena dia merasa harus menanggung semuanya sendiri. Namun Setsuna menamparnya dan berkata untuk tidak menanggung semuanya sendiri semenjak mereka terpanggil ke dunia lain. Akibat kesadaran itulah, akhirnya kelompok pahlawan bisa bekerja sama dengan baik lagi. Di situ, mereka mulai bisa terkontrol dalam pertarungan untuk melawan Kelvin. Makanya, mereka mulai membutakan Kelvin dengan peri cahaya. Namun Kelvin langsung meledakkan diri agar memberikan dampak ke kelompok pahlawan dan membuat dia punya waktu untuk beristirahat. 今の連携はなかなか良かった。 Kelvin juga langsung bilang ke Toya untuk segera menggunakan kekuatan penuhnya yang bisa menggunakan 2 pedang sekaligus. Dari situlah akhirnya Kelvin semakin memprovokasi kelompok pahlawan di mana dia langsung saja terjebak dengan kekuatan Frozen Temple. Ditambah, si gadis penyihir mulai mengeluarkan Grave Dead Ogre sebagai sihir panggilan. Tentu, Kelvin juga mengeluarkan Golem untuk menahan serangan dari para pahlawan juga. Sembari dirinya menyiapkan sihir baru yang dibantu dengan skill Parallel Mind atau Parallel Insight yang dia dapatkan atau curi dari gadis penyihir kegelapan. Kelompok pahlawan yang menyadari persiapan Kelvin udah mulai mau menyerang, namun tindakan mereka sia-sia saja, karena Kelvin yang sudah selesai mulai mengeluarkan sihir barunya yang cukup bisa membuat kerusakan para Frozen Temple dan terlepas dari pengekangnya. Sudah selesai untuk bermain-main, Kelvin mulai memberikan arahan ke kelompok pahlawan sembari menyerang dan membuat kelompok pahlawan tidak sadarkan diri. Toya yang semakin marah terus-menerus menyerang, namun tidak kuasa di hadapan Kelvin dan hanya bisa terkapar dari sekali serangannya saja. それができないなら寝言は寝て言え。 Toya yang mulai terbangun langsung aja sadar dan melihat teman-temannya masih selamat dan Kelvin yang sedang duduk di depannya. Dia pun langsung mau menyerang Kelvin dan berkata menjauh dari anak kecil di pangkuannya itu. Namun saat dilihat ada Kloto, dia pun sadar kalau Kelvin yang menyelamatkan para tawanan itu dan bukan kelompok Kristoff. Karena salah paham, dia pun menyadari kalau Kelvin ini ingin mengajari mereka untuk selalu siaga saat bertarung dan mulai memanggil Kelvin sebagai guru. Barulah setelah kembali ke guild, si anak kecil bersama dengan ibunya dan para tawanan akan dipulangkan ke tempat mereka masing-masing. Mist juga akan membuat Kristoff akan diinterogasi mengenai hubungannya dengan kerajaan Trisent. Untuk sekelompok pahlawan dan Kelvin, mereka sedang melakukan latihan di dalam goa, di mana Kelvin ada memberikan arahan kepada pahlawan tata cara bertarung melawan monster yang bertingkat lebih tinggi. Hal itu memang sengaja Kelvin lakukan, karena dia merasa bahwa mereka juga masih dari kampung yang sama atau Jepang. Tapi pas sedang istirahat, Sera yang sedang memancing malah membangkitkan bos monster tingkat S. Ia langsung aja bisa dikalahkan dengan mudah oleh kelompok Kelvin. 今の俺たちでは勝てません。 Di pelabuhan, Kelvin ada mengantarkan para pahlawan. Sebelum berangkat, dia ada memberikan pendan yang bisa meningkatkan status dan fungsi tersembunyi yang Kelvin harapkan tidak akan terjadi. Toya yang sudah melihat cara bertarung Kelvin mulai bisa terbuka pandangannya bahwa mereka juga harus segera menjadi kuat agar bisa melawan bos monster tingkat S dengan mudah. Setelah mengantarkan para pahlawan, Kelvin berbicara dengan Gerard mengenai dendamnya kepada Kekaisaran Lyzea. Apakah mereka sekarang ini bisa menghancurkan mereka? Gerard pun kaget karena Kelvin masih mengingat dengan tujuannya. Namun tentu saja, dia merasa bahwa kelompok mereka tidak akan kalah jika mereka memutuskan untuk menyerang Kekaisaran Lyzea sekarang ini. Sera pun datang ke tempat Kelvin dengan membawa informasi bahwa kelompok mereka diundang ke penguasa Thorax karena mereka sudah bisa berjasa dalam beberapa minggu kali ini. Sesampainya ke depan kastil, Kelvin ada merasa desain yang mirip dengan kastil dari Jepang. Ternyata memang benar, Raja pertama Thorax adalah orang panggilan dari Jepang juga. Masuk ke dalam untuk menghadap sang ratu, mereka langsung membuka sepatu karena akan berdiri di tatami. Si kelompok Kelvin disambut oleh Tsubaki Fujiwara yang tentu saja nama dari Jepang juga. Sang ratu ada berkata bahwa mereka mau mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun karena Trisent terlibat, jadi mereka tidak bisa apa-apa. Makanya sang ratu ada memberikan permintaan yang akan dipenuhi olehnya kepada kelompok Kelvin. Dia langsung saja meminta untuk sang ratu bisa memberikan izin untuk membeli tanaman yang bisa dimakan oleh masyarakat dan tanaman spesial yang ada di Thorax. Sang ratu langsung aja tertawa dan mengatakan bahwa Kelvin sangat unik. Dia langsung aja bilang, Kelvin boleh ambil saja sesukanya. Memang sang ratu sengaja menguji mereka untuk melihat sifat asli dari Kelvin, apakah serakah atau tidak. Barulah mereka disajikan makanan bergaya Jepang, tapi yang Kelvin fokuskan adalah memakan nasi yang sudah lama dia idamkan.
Sang ratu tetap mengundang Kelvin untuk menginap di kastil. Kelvin yang sering dilayani oleh Evil seperti biasa ada ingin sarapan pagi pada saat itu. Tapi tiba-tiba ada sang ratu Tsubaki yang ikutan makan juga bersama dengan Kelvin. Karena skill memasak Evil juga bertingkat S, jadi dia ingin meminta Evil untuk tinggal bersama dengan Tsubaki. Sampai-sampai dia ada menggoda Kelvin untuk menjadi bawahannya. Tapi hal itu ditolak oleh Kelvin karena ada Evil yang menatapnya dengan tatapan tajam. Setelah semua urusan sudah selesai, kelompok Kelvin pun bisa kembali ke Part melalui portal spesial yang bisa digunakan oleh Kelvin semaunya. Kelvin pun ada kesal dengan Leo karena dia tidak diberikan informasi mengenai portal yang bisa memudahkan perjalanan mereka. Sesampainya di Part, dia langsung saja membeli rumah untuk kelompok mereka pakai. Sembari memilih kamar, Kloto tidak ingin memiliki kamar dan memutuskan untuk memakai halaman sebagai rumahnya karena dia lebih suka tinggal di alam. Sore harinya, barulah si anak kecil yang pernah diselamatkan yang bernama Luka dan dengan ibunya ada datang untuk menjadi pelayan di rumah Kelvin. Mereka langsung aja melamar untuk pekerjaan tersebut ketika Kelvin mulai mencari pelayan. Pada malam harinya, Kelvin yang ingin tidur tiba-tiba bangun dan mulai merasakan kehadiran dari Melvina yang kembali ke badannya. Disitulah Kelvin mulai merasakan bahwa akhirnya dia bisa memanggil Melvina. Saat dipanggil, Melvina pun langsung memperlihatkan tubuhnya yang masih memiliki sayap. Kelvin yang melihat Melvina kembali tentu saja langsung jatuh cinta lagi kepadanya dan mulai tersipu malu. Keesokan harinya, Melvina yang sudah tersumon langsung saja menikmati makanan yang dimasak oleh Evil. Melvina ada mengeluh karena dia tidak mengetahui keberadaan Kelvin sebelumnya, karena dia tidak tahu kalau Kelvin sudah membeli rumah baru. Gerard yang masih penasaran ada bertanya siapa gadis yang baru muncul itu. Sang gadis langsung aja memperkenalkan diri sebagai Melvina yang sontak membuat semua orang kaget dan akhirnya bisa bertemu dengan wujud asli sang dewi reinkarnasi Melvina. Setelah selesai makan, Melvina ada memberikan berkah untuk Kelvin. Berkah pertama adalah sebulan sekali, Kelvin bisa dilindungi dari luka fatal. Dan yang kedua adalah untuk Kelvin bisa menggunakan hak untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Pada siangnya, Melvina dan Sarah ada melakukan pertarungan untuk melihat gaya bertarung masing-masing skill. Sambil ditonton oleh Gerard dan Luka. Ternyata, pertarungan antara Melvina dan Sarah untuk menentukan siapa yang bisa memiliki hak untuk tidur bersama dengan Kelvin. Malahan Luka yang mendengarnya ada ingin ikutan juga tidur bareng Kelvin. Namun ditahan sama Gerard dengan mengatakan bahwa Luka masih kecil dan belum pantas juga. Di sisi lain, Kelvin yang sedang berpikir dengan dalam mengenai skillnya untuk memanggil orang Jepang ke dunia fantasi. Melvina yang langsung menghampiri Kelvin dan menjelaskan mengenai pahlawan itu sangat dibutuhkan. Hal itu masih terhubung dengan Raja Iblis, karena dewa sekalipun tidak tahu siapa yang akan menjadi Raja Iblis yang baru. Ketika ada Raja Iblis yang baru, mereka pasti memiliki skill yang bisa mempengaruhi kepribadian mereka untuk menjadi jahat. Lalu skill ketebalan yang bisa dirusak oleh karakteristik pahlawan atau tingkatan skill yang lebih tinggi juga. Kelvin masih ragu untuk mereinkarnasikan orang, namun Melvina ada menjelaskan lebih dalam bahwa teleportasi dan reinkarnasi itu berbeda. Teleportasi memanggil orang yang masih hidup, jika reinkarnasi memanggil orang yang sudah tiada atau meninggal. Setelah mendapatkan informasi itulah, Kelvin memutuskan untuk memakai pemanggilan reinkarnasi. Sebelum mulai, Evil menjelaskan secara singkat ke Luka dan ibunya bahwa Kelvin yang summoner bisa memanggil orang dari dunia lain. Persiapan telah selesai, Kelvin pun langsung memakai skill untuk memanggil reinkarnator. Ternyata butuh berjam-jam untuk memanggil target yang sedang memiliki skill kekuatan sama seperti Kelvin dulunya. Barulah bisa muncul seorang perempuan muda yang masih kecil. Kelvin yang melihatnya langsung menyambut sang gadis. Dia bernama Saiki Ryo. Saat bertemu, dia cukup senang ketika mendengar bahwa kata-kata petualang dan berterima kasih kepada Kelvin, lalu pingsan karena kelelahan. Bersama dengan Kelvin juga yang sudah kehabisan mana. Ryo yang sudah bangun langsung aja pergi keluar rumah untuk menikmati pemandangan di dunia lain dan merasakan rasanya berlari, bau rumput bersama dengan suasana malam yang cantik. Kelvin yang menghampiri Ryo ada menjelaskan bahwa dia adalah reinkarnator juga. Namun dia mati karena kesalahan dewa dan tidak bisa memiliki ingatan masa lalunya untuk meningkatkan skill yang dia punya. Dia juga minta maaf karena sudah mereinkarnasikan Ryo karena egonya. Tapi Ryo tidak enggan karena dia sejak kecil sakit parah jadi tidak pernah keluar rumah sakit. Makanya saat dia bereinkarnasi ke dunia lain, dia sangat senang karena memiliki tubuh yang sehat dan bisa berpetualang nantinya bersama dengan Kelvin.
Nah, Kelvin juga berbicara, agar tidak ada yang curiga dengan mereka, Kelvin membuat sebuah cerita untuk Rio agar dia menjadi adik Kelvin dari negeri yang jauh. Karena karakteristik rambutnya yang mirip. Rio malah semakin senang, karena dia anak tunggal dulunya, yang sekarang dia bisa mendapatkan kakak di dunia lain. Ria pun akan memanggil Kelvin dengan sebutan Kelni. Kelvin ada meminta Rio untuk mengubah namanya. Rio pun memilih nama Rion sebagai nama barunya. Karena dulu saat sakit, nama itulah yang menjadi karakter buatannya. Kelvin pun mengucapkan selamat datang ke dunia fantasi sambil mengelus kepalanya Rion. Setelah beberapa hari berlalu, Kelvin dengan kelompoknya sudah mulai terbiasa dengan rumah baru. Tapi Kelvin langsung ada membawa adiknya si Rion untuk pergi ke hutan kegelapan dalam rangka untuk meningkatkan levelnya. Tidak hanya Rion, para pelayan juga dibawa untuk ditingkatkan nih level mereka dengan status XP sharing dalam party. Rion yang baru aja melihat dungeon dan hutan monster langsung aja berlari-lari kemana-mana karena rasa penasarannya. Tapi untuk Ellie sang ibu ada bertanya kenapa mereka juga dibawa untuk hunting. Memang dalam pemikiran Kelvin, mereka dibawa untuk ditingkatkan kekuatan melalui naik level dengan mudah. Tentu mereka tidak bertarung karena hanya Gerard, Kloto, dan Sarah saja yang hunting. Dengan bantuan Evil juga yang berjaga dan melihat keadaan sekitar. ある程度レベルを上げておいてもらおうと思う。 Evie langsung saja menyadari bahwa ada monster yang sedang mendekat. Ketika tahu monster apa, Kelvin ada menanyakan apakah Rion suka dengan anjing. Dijawab olehnya, suka-suka aja, walau tidak pernah menyentuhnya juga. Baru diomongin, tiba-tiba ada serigala yang mau menyerang mereka. Tanpa basa-basi, Kelvin langsung aja menundukkan si monster untuk dijinakan dan dijadikan bagian dari summonnya. Ketika selesai kontrak, si monster serigala jadi jinak dan ditugaskan untuk menjadi rekannya Sion. Serigala barunya ini diberikan nama Alex. Tiba-tiba saja ada kelompok Urt yang sedang ingin hunting ke dalam hutan. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa hunting karena semua monster di hutan sudah dihabisi oleh kelompok Kelvin. Makanya dia langsung minta maaf ke Urt ketika di kota. Urt merasa tidak apa-apa. Dia juga ada merasa senang bahwa kelompok Kelvin semakin kuat dan mengatakan bahwa memang kelompoknya layak untuk mengikuti ujian rank S. Karena informasi itulah, Kelvin ketika di rumah ada mulai kepikiran bahwa Leo tidak mengatakan apa-apa dan nanti tiba-tiba manggil aja nih si Kelvin untuk menjalankan ujiannya nanti. Di kehidupan sehari-hari, Rion yang sudah mulai terbiasa dengan dunia barunya ada mulai berlatih untuk bertarung, bermain bersama dengan yang lain, dan tentu saja mulai membangun rasa kedekatan bersama dengan Alex, partner barunya di dunia itu. Tapi pada satu malam, Kelvin langsung aja terbangun karena merasakan hawa yang tidak mengenakan atau ada tamu yang ingin menyerang rumah mereka. Saat berkumpul, sudah ada Sarah, Kloto, Alex, dan Rion. Kelvin langsung aja memberikan sebuah misi untuk Rion dan Alex untuk mencoba kemampuan dalam bertarung mereka. Tentu saja Kelvin ada memberikan sebuah pedang bekas Cecil yang sudah diperbaiki dan diperkuat olehnya. Dalam bertarung pun, Rion cukup semangat untuk melakukan pertarungan perdananya. Meskipun kontrolnya masih kurang, tapi Rion sudah cukup untuk bertarung dalam pertarungan perdananya itu. Apalagi ada Alex yang selalu menjaganya dari belakang. Ketika sudah selesai menghabisi bawahannya, Kelvin langsung aja pergi ke ketua penjahatnya dan langsung saja ditangkap oleh Kelvin dan dikirimkan ke guild petualang esok harinya. Di sisi Trisent, sudah berkumpul para petinggi yang memulai konferensi meja bundar untuk membahas apa yang terjadi pada Kristoff dalam misi rahasia kerajaan Trisent untuk mendapatkan budak ilegal di Thorax kemarin. Karena tertangkapnya Kristoff yang membuat beberapa kerajaan langsung membangun aliansi untuk menekan dan melawan Trisent. Oleh karena itulah, mereka memutuskan untuk langsung saja berperang melawan aliansi dari 3 kerajaan. Mereka cukup percaya diri dengan pasukan yang mereka miliki, karena mereka ternyata punya pasukan naga dan monster yang mereka jadikan budak untuk berperang. Terutama naga yang memiliki daya perang yang cukup besar. Ditambah ada Jenderal Clive yang cukup memiliki kekuatan mematikan untuk memulai menyerang salah satu kerajaan secara dadakan. Setelah penyerangan itu, Kelvin langsung aja bertemu dengan Leo. Didapati informasi bahwa memang pergerakan Trisent yang cukup mencurigakan terjadi di perbatasan daerah Gaun. Makanya, Leo ada memberikan sebuah misi spesial untuk ujian rank S Kelvin, di mana dia diminta pergi ke desa Elf di perbatasan hutan antara Gaun dan Trisent.
Nantinya, Kelvin akan menemui Raja Hewan Gaun, Leonhard. Tapi memang dari asumsi Guild Master Leo, pergerakan Trycen yang cukup terburu-buru ada memberikan pertanda bahwa akan terjadi peperangan antar wilayah nantinya. ギルド長の特別依頼ですか？ Jadi misinya kali ini adalah untuk melindungi desa elf dari monster rank S yang muncul di hutan. Sekalian untuk melihat pergerakan dari prajurit Trycen yang mungkin saja menyerang secara tiba-tiba. Tapi sebelum Trycen, kelompok Kelvin ada diserang oleh elf yang sedang berjaga. Untuk Kelvin ada membawa surat perkenalan, di mana mereka langsung disamperin oleh tetua dari desa elf yang bernama Nelras. Saat memperkenalkan diri, Nelras langsung saja kaget melihat Evil yang mirip dengan kenalannya dulu yang bernama Lumi yang disangka masih hidup. Ternyata sekitar 20 tahun yang lalu, elf itu tinggal di daerah barat dan mereka hidup dengan damai. Namun pada suatu hari, Raja Naga Api menyerang desa itu dengan menuntut untuk menyerahkan elf yang menghinanya atau dia akan menghabisi semua elf di desa itu. Namun sayangnya, di desa itu tidak tahu siapa yang sudah menghina sang Raja Naga Api tersebut, yang membuat semua elf dihabisi. Di sela itulah, ada seorang elf yang bernama Lumi yang memberanikan diri untuk meminta agar mengarahkan semua amarahnya kepada Lumi saja. Tapi sang Raja Naga Api malah meminta untuk Lumi menjadi pasangannya. Sebagai gantinya, dia akan mengampuni elf yang ada di desa itu. Setelah dibawa oleh sang Raja Naga Api, beberapa tahun kemudian, mayat Lumil ditemukan di hutan. Karena takut Raja Naga Api marah lagi, para elf akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari barat ke hutan Gaun sekarang ini. エフィルの出自を知る手がかりかもしれない。 Ada yang mengira kalau Evil adalah anak dari Lumil, namun karena Melvina sudah menjelaskan bahwa naga tidak bisa berhubungan dengan elf karena terlalu kuat mananya, jadi tidak mungkin Evil adalah anak dari Raja Naga Api. Terlebih, Evil tidak memikirkan hal seperti itu lagi, karena sekarang dia sudah bisa mendapatkan keluarga yang dia inginkan dan dia sayangi juga, yang membuat Sera dan Rion terharu ketika mendengarnya. すごい勇気だね、その人。 Baru deh, masuk ke topik utama mengenai monster yang dilaporkan sering muncul di dalam hutan. Para monster itu sudah datang 3 kali. Bukan menyerang, tapi mereka lebih untuk menculik para elf. Pasukan elf dan gaun saja tidak bisa melawan mereka karena perbedaan kekuatan yang cukup besar. Kelvin pun ada menawarkan sebuah modifikasi untuk desa agar tidak ada monster yang bisa menyentuh orang desa juga. Yang tentu saja disetujui oleh Nerlas. Setelah persiapan selesai, pada malam harinya, pasukan Trycen yang sedang bergerak membawa monster ada mulai merasa tinggi dan meremehkan keadaan mereka. Namun tiba-tiba saja, mereka diserang dengan panah sihir Evil yang tentu saja membuat mereka kocar-kacir. Ternyata Kelvin sudah membuat menara yang cukup kokoh untuk mengelilingi daerah pertarungan untuk menjebak lawan. Ditambah Evil yang sudah mendapatkan panah baru yang cukup mematikan. Untuk anggota lain akan berjaga di tanah untuk melawan pasukan yang datang mendekati benteng mereka dan desa elfnya. Karena sudah banyak yang tumbang, pasukan Trycen mulai melapor ke komandan utama untuk melaporkan bahwa pasukan mereka sudah mulai dihabisi satu persatu. Karena tidak ada pilihan lain, komandan langsung mau menggunakan kekuatan rahasianya yang tiba-tiba saja sudah disamperin oleh Melvina dan Rion. Kekuatan rahasia Trycen pun mulai dikeluarkan, yang ternyata adalah sebuah raksasa. Melvina langsung aja meminta Rion untuk bertarung sendiri bersama Alex untuk melawan si raksasa. Rion tanpa lagu menyanggupi agar bisa dianggap dewasa juga, ditambah untuk menambah pengalaman bertarungnya melawan monster. Tentu serangan Rion pada awalnya tidak mempan, hanya dengan pedang biasa. Rion yang memang sering membaca manga, pastinya sudah bisa membayangkan apa yang harus dia lakukan. Rion yang sudah mulai serius, langsung minta 2 pedang dengan menggunakan skill spesial pahlawan. Tentu Alex juga memakai pedang di mulutnya, yang mengibaratkan penggunaan 3 pedang sekaligus, yang langsung saja menumbangkan raksasa. Sayangnya, pertarungan belum selesai. Sang raksasa mulai menunjukkan wujud aslinya, tapi Rion tidak menunjukkan rasa takut dan mulai menggunakan sihir dan skill yang sama untuk menyerang si raksasa dan membuat kemenangan telak pada Rion dan Alex dengan mudah. おかげで迷うことなくたどり着けました。 Evil dan Kelvin yang memantau dari jauh ada mulai senang, namun tiba-tiba saja ada serangan dadakan yang ternyata datang dari Jenderal Clive, pasukan Trycen, yang dilihat oleh Kelvin sebagai orang yang cukup kuat. Tentu saja hal itu membuat Kelvin semakin semangat,
Clive yang baru aja melihat ada wanita cantik di samping Kelvin, langsung saja menggunakan skill untuk memikatnya. Namun Kelvin yang menyadari hal itu, langsung saja menyerang agar digagalkan skillnya, sambil berteriak untuk tidak menyentuh wanita miliknya. Kelvin juga langsung saja memantau statusnya dan menyadari kalau Clive itu adalah reinkarnator. Clive juga langsung menyimpulkan bahwa Kelvin juga sama nih, seorang reinkarnator juga. Sambil bersiap, Kelvin minta Evil untuk turun dan membuat Clive beserta pasukannya terbang menjauh dari desa Elf tinggal. Dengan merubuhkan tower, Kelvin langsung saja membuat tombak besi untuk menyerang Clive. Sayangnya, serangannya tidak mempan, karena Clive memiliki kemampuan Helix Barrier yang bisa menahan serangan apapun yang diarahkan ke arahnya, yang membuat dia cukup overpower. Tanpa disadari, Kelvin juga ada diserang dari belakang oleh pasukan Clive. Untung aja masih bisa ditahan olehnya, sambil memunculkan golem jiwa ciptaannya. Golem spesial Kelvin ini bisa bergerak sendiri dan menerima perintah seperti orang normal. Jadi membuat golem Kelvin sangat spesial. Ketika sudah bisa menyingkirkan pasukan yang mengganggu, saatnya Kelvin bertarung 1 lawan 1 dengan Clive. Serangan demi serangan dikeluarkan oleh Clive ke Kelvin. Namun pada akhirnya, Kelvin berhenti untuk berlari, karena dia menyadari kalau Clive tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Karena semua serangan Clive yang cukup membabi buta menyerang kawannya sendiri. Hal itu tentu membuat Kelvin cukup kesal. Meskipun dia seorang maniak pertarungan, tapi dia tetap memiliki prinsip untuk peduli dengan orang lain dan mengerti perasaan orang-orang di dunia itu. Sampai-sampai mereka berdua mengeluarkan serangan hebat yang membuat senjata Kelvin hancur dan Clive terkena serangan pada mukanya yang membuat dirinya jadi murka. Karena tersenggol dikit aja, Clive langsung saja mengeluarkan sihir tingkat S-nya yang berbentuk perisai angin dan membuat sekitar daerah seperti terkena badai. Sama seperti sifatnya yang tidak peduli dengan orang lain, sihir tingkat S-nya juga membuat kerusakan yang cukup besar untuk daerah sekitar. Kelvin yang mulai serius ada meminta Kloto untuk mengeluarkan senjata spesialnya, yaitu tongkat hitam disaster yang berperingkat S. Untuk mengeluarkan sihir barunya, Kelvin langsung saja menggunakan sihir Boreas Dead Scythe. Sihir itu langsung saja membuat sihir Clive terpotong hingga terbelah dua. Namun sayangnya, sihir itu tidak membunuh langsung Clive dan hanya membuat kakinya terputus. Saat disamperin, Kelvin langsung saja ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba ada Tristan, seorang jenderal dari Trycen yang mengambil Clive. Dia juga mengakui bahwa dialah yang membuat rencana untuk menyerang desa Elf. Kelvin yang melihat Tristan dan menyadari kalau skill teleportasi itu bukanlah milik Tristan, melainkan monster yang sedang dikendarainya lah yang memiliki skill tersebut. Namun saat ingin diserang oleh Kelvin, dia langsung saja mundur dengan berteleportasi ke tempat lain. Setelah berhasil menahan serangan dari jenderal musuh, Kelvin mulai berkumpul kembali dengan kelompoknya. Kelompok mereka yang sudah berhasil mengusir pasukan Trycen sudah bisa tenang untuk sekarang. Namun untuk Clive, dia yang sudah kembali ke Trycen ada dibuat menjadi bahan percobaan Tristan, di mana dia diserang berkali-kali dengan senjata terkutuk untuk diteliti tingkat regenerasinya. Di sisi lain, Kelvin bersama kelompoknya langsung saja merayakan keberhasilan misi mereka di desa Elf. Evil ada menghampiri Kelvin dan menceritakan mengenai hadiah yang dia terima, yaitu peninggalan ibunya terdahulu. Dan Evil ada meminta untuk selamanya bisa melayani Kelvin, yang tentu saja diterima oleh Kelvin juga ya. Setelahnya barulah semua kelompoknya menghampiri Kelvin yang sedang bercengkerama dengan Evil. Dan tiba-tiba, ada bocah elf perempuan yang berterima kasih dan memeluk Kelvin, yang ternyata itu adalah Raja Hewan Gaun yang sedang menyamar menggunakan item. Dia memang sengaja menyamar memang untuk mengawasi ujian Kelvin kali ini, untuk menjadi tingkat S yang baru. Baru deh, Leonhard ada memberitahukan Kelvin dalam 4 hari ke depan akan diadakan upacara promosi rank S, di mana Kelvin harus berduel dengan petualang rank S lainnya. Tentu saja ketika mendengar hal itu, Kelvin langsung saja bersemangat dan mulai kambuh lagi muka sadistiknya yang sangat menyukai pertarungan. Apalagi dia akan bertarung dengan orang yang lebih kuat nantinya. Oleh karena itulah, perjalanan Kelvin bersama kelompoknya akan bertarung dengan petualang tingkat rank S di cerita untuk lain waktu lagi.